Hello viewers, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan update UTBK terbaru tahun 2020 dan apa dampaknya terhadap ujian mandiri yang akan dilaksanakan. Yang paling penting ada dua menurut saya. Yang pertama, UTBK hanya dilakukan 2 sesi dari yang awalnya 4 sesi. Batch pertama itu pada tanggal 5-14 Juli dan batch kedua adalah 20-29 Juli. Sesi pertama itu dari jam 9 sampai 11.15. Sesi kedua itu dari jam 14.00 sampai 16.15. Yang kedua akan adanya pemindahan tempat ujian kalian. Misalnya kalian asalnya dari Surabaya, terus kalian mengambil tes di Jakarta. Itu akan pemindahan lokasi dengan bantuan SMA, SMK, atau instansi lain yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal kalian. Dan pusat UTBK nanti akan melakukan assessment atau mendata kalian mengenai hal tersebut. Nah, sebenarnya yang penting adalah 3 pertanyaan yang ditanyakan sama kalian. Pertama, pertanyaan ini akan bersifat opini, belum tentu benar, belum tentu salah. Pertanyaan besarnya adalah pertama, kalian akan dapat sesi berapa? Nah, untuk di sesi ini sebenarnya kalian bisa melihat sesi kalian yang UTBK sebelum ada perubahan ini di nomor pendaftaran SBMPTN kalian. Di digit ke-8 itu ada nomor, misalnya 01, 02, 03. Dan ketika kalian bandingkan dengan teman kalian, semua yang memiliki digit 01 di nomor peserta SBMPTN kalian itu mendapatkan tanggal 5 Juli di sesi pertama. Jadi menurut saya, untuk melihat sesinya, kalian bisa lihat dari nomor peserta yang ada di kartu SBMPTN kalian. Kalau misalnya kalian dari nomor 1-4, itu pasti di sesi yang sebelum ada perubahan ini, pasti kalian tanggal 5 Juli. Oke, jadi mau ngelihat, saya bakal masuk batch 1 atau batch 2 ya. Itu bisa kalian lihat menurut saya dari kartu peserta SBMPTN. Kalau misalnya kalian 02, atau 04, kemungkinan besar kalian akan ditaruh di batch kedua. Tapi ada kemungkinan batch 1 dan batch 2 itu akan dilakukan secara random. Jadi informasi ini cuma bersifat opini ya. Oke, yang kedua, SBMPTN ini akan menggunakan IRT. IRT itu apa sih Kak? Item Response Theory. Maksudnya apa tuh Kak? Maksudnya adalah bobot di soal kalian, penilaiannya itu tergantung dari jumlah orang yang jawab benar. Semakin banyak orang yang jawab benar di satu soal, maka bobot soal itu akan semakin kecil. Sedangkan sebaliknya, semakin banyak orang yang salah di satu soal, bobotnya akan semakin besar. Bobot soal yang ada, penilaian yang ada itu tergantung dari jawaban semua responden yang mengikuti UTBK. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah IRT ini akan dilakukan sekaligus terhadap 2 gelombang yang ada, atau per gelombang, misalnya gelombang 1, gelombang 2. Kalau tahun sebelumnya, itu IRT-nya per sesi. Makanya, tahun kemarin, mereka yang ujian di akhir-akhir nilainya tidak setinggi dari mereka yang ujian di awal. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah mengetahui kisi-kisi soalnya seperti apa, sehingga itu membuat mereka lebih bisa menjawab soal. Atau mungkin karena belajarnya lebih lama, mereka jadi lebih bisa untuk menjawab soal-soal ketika mereka ujian. Nah, ini nimbulin dampak sebenarnya. Kalau IRT-nya dilakukan per gelombang, itu akan merugikan gelombang yang kedua. Karena kemungkinan besar mereka yang ada di gelombang 2 sudah mengetahui gambaran soalnya seperti apa, pengerjaannya kayak gimana. Tapi kan Kak, pihak LTMPT punya bank soal banyak. Iya banyak. Cuman dari ilmu psikologi yang saya pelajari, manusia itu akan mencari tahu mengenai hal-hal yang menyangkut hidupnya. Contoh, misalnya kalian suka sama si A, kemungkinan besar kalian akan mencari tahu si A sukanya apa, makanan kesukaannya apa, rumahnya di mana, teman-temannya siapa. Sama kayak UTBK atau SBMPTN ini. Ketika seseorang mempunyai keinginan yang tinggi untuk masuk PTN, kemungkinan besar dia akan mencari tahu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan PTN tersebut. Misalnya kalau di UTBK, dia dapat gelombang 2, kemungkinan dia akan nanya, gambaran soalnya kayak gimana sih? Tadi soalnya seperti apa sih? Dan kita nggak bisa mengontrol hal itu gitu menurut saya. Jadi kemungkinan besar ada beberapa orang yang mungkin akan menanyakan hal itu kepada temannya yang sudah mengikuti ujian UTBK. Sehingga hal ini menyebabkan kalau IRT-nya dilakukan satu gelombang aja, gelombang 1 dan gelombang 2, skor-skor yang ada di gelombang 2 akan menjadi kecil. Karena kemungkinan besar orang-orang yang ada di gelombang 2 itu sudah lebih paham, lebih bisa mengerjakan soalnya dan materinya. Cuman, kalau disatukan, dari gelombang 1 sama gelombang 2, ini akan merugikan orang-orang yang ada di gelombang pertama. Kenapa? Karena orang-orang di gelombang pertama, mereka belum mengetahui gambaran soalnya seperti apa, pengerjaannya kayak gimana, apa yang harus dilakukan, meminimalisir kesalahan yang mereka buat, oke? Sehingga akan menjadi plus minus. Yang ketiga, ini akan berhubungan dengan ujian mandiri. Kalau untuk ujian mandiri, seperti UGM, kemarin ketika kalian nonton live-nya, itu mereka akan menggunakan nilai UTBK dan nilai rapor. Dan kalau ini nanti mundur sekali ya untuk yang SBMPTN, maka seleksi mandiri kita UGM itu tidak ada tes langsung dengan mengerjakan soal berbasis kertas ya, tetapi kan kita modifikasi
menggunakan nilai UTBK UTBK, ditambah rapor. dengan rapot, Mm-mm. ditambah prestasi, ya sertifikat dan tadi ranking di kelas, ranking di sekolah, semacam itu. Tapi masih membuka kemungkinan untuk utulnya digelar secara tertulis ya, Prof. Jika waktunya tidak mepet misalnya. Iya, kalau itu opsi terakhir. Terus untuk SIMAK UI gimana Kak? Kan tanggal 26 masih ujian. Kemungkinan SIMAK UI juga dimundurin menurut saya. Jadi ada kemungkinan menurut saya kalian bisa UGM dan SIMAK UI sekaligus. Karena yang tadi UGM cuma makin nilai rapor, dan kalau SIMAK UI jadi tes juga, kemungkinan besar kalian bisa ikut dua-duanya. 3 pendapat ini hanyalah opini. Yang tadi pertama saya bilang bisa benar dan bisa salah. Yang mau saya tanyakan adalah gimana sih pendapat kalian mengenai hal yang terjadi ini? Apa sih keresahan kalian terhadap perubahan jadwal yang ada ini? Saya pengen tahu di kolom komen ya. Kita coba diskusi dan kita coba selesaikan masalah yang ada.